Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memulai kajian hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita masih membahas ayat pertama dari surat Al-Bayyinah, yaitu penafsiran yang kedua maksud dari munfakina, bahwa yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Mereka mengingkari sifat-sifat Nabi SAW setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menyiapkan kondisi psikologis ahlul kitab dengan cara bahwa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan oleh nabinya ahlul kitab. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Isa di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Sebutkan dalil dari Al-Quran, surat apa, ayat berapa yang menunjukkan bahwa namanya Nabi kita itu sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Silakan. As-Saff ayat 6. Apa ya? Di hadapan saya kok bukan ya? Ya betul, salah satunya. Monggo, tidak apa-apa. Masih ada ayat yang kedua, mungkin bisa menyebutkan ya. Al-Baqarah
Kok Al-Baqarah? Bukan. Ya. Al-A'raf ayat 157. Bagus. Monggo. Pertanyaan yang kedua apa ketiga ini? Hah? Ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Apa latar belakang orang-orang ahlul kitab menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus? Apa motif pendorong mereka? Sebutkan dalilnya. Nah, oke. Silakan. Makanya mereka mengingkari karena sudah benar, karena Rasul diutus bukan dari golongannya, sehingga mereka mengingkari karena apa? Karena ya, karena iri dan gengsi. Bagus. Dalilnya Al-Baqarah ayat 89 sampai 90. Monggo, silakan. Ini sekedar mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada saat ini kita akan memasuki tafsir ayat yang kedua. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Pas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Setelah kita selesai membahas tafsir ayat pertama, ada satu PR yang tersisa. Di akhir ayat pertama, Allah menyebutkan kata al-bayyinah. Bunyi ayatnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Berarti kata yang terakhir apa? Al-bayyinah. Al-bayyinah artinya apa? Bukti yang jelas. Kalimat bukti yang jelas itu kan masih umum. Tidak disebutkan secara spesifik apa bukti tersebut. Yang namanya bukti itu kan sesuatu yang sifatnya apa? Umum, global. Apa buktinya? Makanya para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan maksud dari bukti yang nyata itu apa. Bentuknya apa bukti tersebut? Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan bukti nyata itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Maksudnya adalah malaikat. Maksudnya apa? Malaikat. Malaikat itu adalah bukti nyata. Pendapat yang ketiga mengatakan bukan. Maksudnya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran. Jadi pendapat pertama mengatakan bukti itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pendapat yang kedua mengatakan malaikat. Pendapat yang ketiga mengatakan Al-Quran. Sing bener. Ketika kita akan menafsirkan Al-Quran, metode yang paling bagus adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Loh, kenapa sih Ustaz? Iya,
Karena Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Kalamullah. Al-Quran itu perkataannya Allah. Yang paling faham dengan perkataan Allah siapa? Ya Allah. Allah berkata di mana? Di Al-Quran. Berarti balik maning kepada Al-Quran. Makanya sebagaimana yang kemarin dalam sesi tanya jawab, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sendiri? Bahaya. Karena apa? Karena bisa jadi dia menafsirkan semaunya sendiri. Makanya kalau ada ayat Al-Quran yang kita belum paham maknanya apa, kalau bisa dicari ayat Al-Quran yang lainnya yang bisa menjelaskan maksud dari ayat yang belum kita pahami tersebut. Itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini adalah merupakan jalan terdekat yang mengantarkan kepada kebenaran. Kata Ar-Razi, wa tafsiru kalamillahi ta'ala bi kalamillahi ta'ala aqrabut turuqi ila as-sidqi was-shawab. Kata beliau, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah jalan yang terdekat yang akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran. Tapi Ustaz, Al-Bayyinah itu adalah ayat yang pertama. Terus mana tafsir dari ayat yang pertama ini? Gak usah jauh-jauh. Tafsirnya ada di dalam ayat yang kedua. Mudah kan? Gak jauh-jauh kan? Makanya ketika baca Al-Quran itu harus dibaca, usahakan itu urut. Supaya apa? Supaya paham. Kalau misalnya ayat itu dipotong-potong, bisa gak paham. Contohnya, fawailul lil musallin, titik. Apa wailul musallin? Celaka wong sing sholat. Aduh. Ini ayat digunakan oleh orang-orang orientalis, para misionaris dan yang semisalnya untuk mendakwahi orang Islam ben metu sekang Islam. Mengajak orang Islam supaya keluar dari Islam. Caranya bagaimana? Oke, ngapa sih sholat? Wong sholat bicilaka kok. Apa iya? Ulah percaya jejel sih buka Al-Quran gue. Surat apa itu tadi? Al-Ma'un. Ayat berapa gue? Ayat berapa itu? Alam taro kaifa fa'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Orang percaya kayak buka surat Al-Ma'un ayat 4 temenan buka Al-Qur'an. Oh iya temenan ge. Ya wis lah masuk proses salat bae. Karena apa? Karena cuma baca satu ayat enggak dilanjutkan. Lanjutannya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, maksudnya orang yang lalai dari atau di dalam sholatnya. Apa makna lalai? Kita sudah jelaskan di dalam tafsir surat Al-Ma'un. Makanya ketika kita membaca ayat Al-Quran gak paham, coba dibaca ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Ketika kita baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin enggak akan mau meninggalkan agama mereka sampai datangnya bukti yang jelas. Apa ya bukti yang jelas? Kok urung faham? Baca ayat selanjutnya. Apa ayat yang kedua? Rasulun minallahi yajlu suhufan mutahharah. Apa artinya Rasul? Utusan. Rasulun minallah, Rasul dari Allah. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari 3 penafsiran yang tadi disebutkan, paling mendekati kebenaran, pendapat yang keberapa? Yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang nyata itu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi kita dikatakan bukti?
Apakah seorang manusia bisa jadi bukti? Jawabannya iya. Kata para ulama, sekurang-kurangnya ada 3 yang menunjukkan, ada 3 hal yang menunjukkan bahwa Nabi kita SAW adalah bukti yang jelas. Yang pertama, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan ajaran yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang biasa diistilah dengan furqan. Apa artinya furqan? Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mempelajarinya dia akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Mana yang hak, mana yang batil. Makanya kalau orang memahami ajaran Nabi kita Muhammad SAW dengan baik, dia langsung bisa mengetahui, oh ini keliru, oh ini benar. Makanya orang-orang musyrikin, mereka baru sadar bahwa ajaran mereka itu keliru setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang membawa ajaran tauhid. Sebelumnya kaum musyrikin, mereka sesembahannya banyak. Malah ada di antara mereka yang sampai 7, 8. Bahkan di sekeliling Ka'bah ada berapa? Ada ratusan berhala. Ada ratusan berhala, macam-macam berhala nih. Yang di sekeliling Ka'bah ada berhala, yang di suku masing-masing ada berhala, yang di rumah masing-masing ada berhala. Nak dihitung pira gue? Wakeh banget. Bahkan ada di antaranya Umar Ibn Khattab ketika sudah masuk Islam, bersama dengan para sahabat yang lain, mereka membayangkan biyen kepriwe ketika masih menyembah berhala. Kata Umar sambil mereka mengingat-ingat keimanan, mengingat karunia dari Allah, alhamdulillah kita sudah beriman. Kata Umar dulu, ya Allah, saya kok sempat pernah bikin berhala bahannya tepung. Bikin berhala bahannya tepung, anaknya tepung. Yang punya batu pakai batu, yang punya kayu pakai kayu, yang punya tepung pakai tepung, dibikin dari adonan gitu, tepung. Wis dadi itu sembah ngesuke orang panganan, ya Allah, nuwun sewu ya tepangan. Bayangkan Tuhannya dimakan apa ora kebangetan. Begitu datang Islam, mereka jadi tahu kalau itu salah. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan bukti yang nyata tentang kebenaran. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita SAW adalah bukti yang jelas, adalah akhlak beliau. Saking mulianya sampai-sampai yang memuji Nabi SAW adalah siapa? Allah. Pujian itu akan berharga kalau yang memuji orang yang hebat. Sekarang jenengan dipuji, tapi sama orang nuwun sewu, orang yang gila, bangga enggak? Mas jenengan pinter lepol temenan ke, jenengan gue luar biasa ilmune. Tapi sing muji wong sing ora waras, kuwi seneng ora? Tapi kalau yang memuji adalah orang yang hebat, orangnya pintar, memuji jenengan pintar, ada harganya pujian itu. Nah, sekarang yang memuji Nabi kita Muhammad SAW adalah siapa? Allah. Zat yang maha sempurna, kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu akhlaknya luar biasa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menjadi bukti yang nyata karena akhlaknya yang luar biasa. Makanya banyak orang masuk Islam cuma dengan melihat perilakunya Nabi SAW. Pernah ada orang kafir bertamu kepada Nabi SAW. Karena tamu maka dihormati. Dan ini menunjukkan bahwa tamu walaupun orang kafir perlu dihormati. Akhirnya oleh Nabi SAW diperahkan susu.
dapat 1 mangkok lah ya. Kemudian dia apa? Disuguhkan. Begitu disuguhi susu langsung gelek entong, bersih. Oh, kita ketone lagi apa? Lagi ngelak. Diambil mangkoknya, dipereskan lagi sama Nabi. Sajikan lagi. Begitu lihat susu lagi, minum lagi, entong, bersih. Oke, ketone ngelak temenan ini. Akhirnya oleh Nabi SAW diambilkan perah lagi 3 kali, disajikan entong maning sampai 7 mangkok. Coba saya tanya jenengan, kalau ada orang bertamu kayak gitu disuguhi bubur kacang hijau, entong bersih, wah kita ini kencot, tokakan maning ping loro. Kira-kira jenengan tahan sampai berapa kali? Ping piran jajal? Ping siji be, las, mana teman. Apa efeknya masuk Islam? Orang kafir itu masuk Islam. Apa? Kagum dengan akhlaknya Nabi SAW. Orang Rasulullah, Nabi SAW itu nggak mengeluh. Wah, ngentong-ngentong akan gitu. Enggak, Nabi SAW nggak mengeluh. Akhlaknya luar biasa. Makanya Nabi SAW itu jadi bukti. Keesokan harinya masuk Islam ya. Kemudian berkunjung lagi. Jadi kemarin masih kafir. Sekarang masuk Islam, berkunjung lagi besoknya. Oleh Nabi diperaskan apa? Susu lagi. 1 mangkok enggak habis. 1 mangkok enggak habis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahid wa innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Mukmin itu kalau makan pakai usus 1. Kalau orang kafir makan pakai usus 7. Ketika berubah agama, maka berubah pula perilakunya. Gue kudune wong Islam. Nah, gitu maksudnya. Jadi orang Islam itu jangan rakus. Ini akhlak, sisi yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ajaran. Yang kedua apa? Akhlak. Yang ketiga, yang menyebabkan kenapa Nabi SAW jadi bukti yang jelas adalah mukjizat yang beliau bawa. Dan setiap nabi dibekali oleh Allah apa? Mukjizat. Apa sih mukjizat, Ustaz? Mukjizat itulah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul sebagai alat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Itu namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa. Kalau Nabi Musa punya mukjizat apa? Tongkat, bisa membelah laut. Nabi Isa punya mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim punya mukjizat, tahan bakar. Nabi kita Muhammad SAW punya mukjizat lebih besar dari itu semuanya. Apa itu? Al-Quran. Itu mukjizat yang terbesar, lebih besar daripada Nabi SAW bisa membelah bulan. Lebih besar dari itu. Al-Quran itu lebih besar dari itu. Lebih besar daripada Nabi SAW bisa mengalirkan air dari mana? Dari jari-jarinya. Pernah tangannya Nabi jadi keran ketika lagi kehabisan air. Itu semuanya lebih besar, Al-Quran lebih besar dibandingkan itu semuanya. Jadi hal yang ketiga yang menyebabkan kenapa Nabi kita SAW menjadi bukti yang nyata adalah karena Nabi kita SAW dibekali dengan mukjizat yang luar biasa. Ini 3 hal. Kita baca firman-Nya apa? Rasulun minallah. Apa artinya Rasul minallah? Rasul dari Allah. Apa maksudnya dari Allah, Ustaz? Maksudnya dari Allah itu adalah diutus oleh Allah. Jadi maksud dari Rasul dari Allah itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah.
Yang namanya utusan, tugasnya apa? Menyampaikan pesan. Dari siapa? Dari yang mengutus. Nah, sekarang kalau misalnya yang mengutus orang penting, berarti utusannya juga penting. Sekarang kalau misalnya, nun sewu Pak, besok akan ada utusan Pak Presiden datang ke situ. Siap-siap enggak? Siap-siap. Beda dengan kalau misalnya ada orang utusan orang biasa saja, yang tidak memiliki kedudukan, kita akan menyikapinya. Nah, sekarang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan pesan dari Allah untuk umat manusia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, setiap kata-kata yang beliau ucapkan berupa hadis-hadis Nabi SAW maupun ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan wahyu dari siapa? Dari Allah. Karena Allah yang utus. Makanya dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi itu kalau bicara bukan berdasarkan kemauan sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu yang bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surat An-Najm ayat 3-4. Makanya kewajiban muslim kalau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, kewajibannya adalah sami'na wa ata'na. Percaya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu wahyu dari Allah, dan Allah itu enggak mungkin bohong. Semua yang disampaikan oleh Allah mesti benar. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Haqqu. Apa artinya Al-Haqqu? Yang maha benar. Apapun yang disampaikan oleh Allah mesti benar, tidak mungkin salah. Termasuk wahyu yang disampaikan lewat Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Seandainya ada laler nemplok di minuman atau gelas kalian, apa kata Nabi SAW? Dia apakan? Dicelupak. Kalau laler pertama kali nemplok kan esi urip, esi nglangi ngok laler di situ. Kata Nabi SAW, "Falyaghmishu." Sisan bae di cemplungan. Terus diombe karo lalere. Terus dia makan. Kata Nabi SAW, "Tsummal yanzi'hu." Kemudian buanglah laler itu. Jadi bukan dicelupakan sisan go jamu itu. Dimasukkan kemudian lalernya dibuang. Apa alasannya wahai Rasul? Kata beliau, "Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra dawa'an." Karena kata Nabi SAW, lalat itu punya dua sayap. Sayap yang pertama isinya penyakit, virus. Sayap yang kedua isinya obat penawar dari virus tadi. Berarti kalau dicelupkan, penyakit yang ada di lalat itu langsung ditawar, langsung dieliminasi, langsung dihapus oleh obat yang ada di sayap yang berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau orang yakin bahwa Nabi adalah utusan Allah, setiap apa yang disampaikan itu wahyu dari Allah, percaya orang kira-kira? Percaya orang? Temenan. Apa panjenengan enggak membayangkan, enggak mikir laler kuwi kan tempatnya nang tempat sing kotor. Panjenengan pernah tumon laler itu nemplok di tempat-tempat yang bersih gitu. Rata-rata laler itu tempat yang kotor. Contohnya sampah, terus
kotoran, sing kuning maupun sing ijo. Nuwun sewu paceran. Apa? Bangkai. Apa mungkin laler sing nemploke nang tempat-tempat sing kotor di salah satu sayapnya ada obatnya? Apa mungkin? Apa enggane laler tahu mampir nang apotik? Bar nemplok sekang tempat sampah, terus mampir meng apotik, golek obat nang kono, sehingga salah satunya ada obatnya. Kalau orang bermain logika murni tanpa bimbingan wahyu, maka dia akan mengatakan mungkin lah orang masuk akal. Apalagi dikuatkan katanya ilmuwan dari barat. Bu barat ngendi? Barat Purbalingga. Kata ilmuwan dari barat, enggak bener itu. Laler itu semua isinya penyakit. Sudah dibuktikan pakai mikroskop. Sudah dibuktikan di laboratorium melalui penelitian sekian banyak orang-orang, dokter-dokter terkenal tingkat dunia, profesor sing budak-budak. Kalau orang Islam yang percaya bahwa Nabi utusan Allah, dia akan lebih percaya hadis Nabi dibandingkan penelitian orang-orang non-Muslim. Kenapa Ustaz? Karena Nabi itu bicara berdasarkan wahyu. Wahyu itu dari siapa? Allah. Allah itu yang menciptakan laler. Yang paling faham dengan laler siapa? Allah yang menciptakannya. Nah, profesor-profesor tadi, mereka yang menciptakan laler, untuk menciptakan lembut beora bisa. Apalagi suruh menciptakan lalat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika mendebat orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, coba mereka itu bisa enggak kalau ada laler nemplok di makanan jenengan, ngambil makanan jenengan sedikit, suruh itu supaya mengembalikan makanan yang diambil oleh laler. Kalau laler nemplok di roti panjenengan, dia lagi makan enggak? Makan. Coba tolong dikembalikan itu makanan. Lalernya ditangkap terus dijukut yang dia. Bisa enggak? Bisa enggak? Coba panggil itu profesor-profesor gue. Kon balikan. Ngembalikan itu enggak bisa, apalagi menciptakan lalernya. Makanya orang yang beriman ketika membaca Rasulun minallah, Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah, dia akan yakin 100% bahwa setiap yang dibawa oleh Nabi SAW adalah pesan yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi-Nya untuk disampaikan kepada kita. Sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Rasulun minallah yatlu. Apa? Yatlu. Apa artinya yatlu? Membaca. Membaca atau membacakan? Membaca atau membacakan? Kalau membaca untuk diri sendiri, kalau membacakan untuk orang lain. Yang mana ini? Ya dua-duanya. Membaca dan membacakan. Membaca dan membacakan. Nabi SAW membaca sendiri dan membacakan untuk orang lain. Ustaz, kok Nabi membaca? Bukankah Nabi SAW itu adalah tidak bisa baca? Nabi kan ummi. Apa artinya ummi? Ummi itu adalah tidak bisa baca tulis. Duh, apa Nabi kita nggak bisa baca tulis? Iya, silahkan buka dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157.
Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu yang mengikuti seorang rasul nabi yang ummi. Ummi itu artinya yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Makanya kalau kita cermati, kita baca kisah ketika turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau di gua apa? Hiro. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan malaikat itu membekap Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian malaikat berkata, ya Muhammad iqra. Muhammad baca. Apa kata beliau? Ma'ana biqari. Aku gak bisa baca. Diulangi 2 kali, 3 kali, Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Berarti kalau kayak gitu Nabi kita ini ngajari kita supaya buta huruf, Ustaz. Iya. Iya apa enggak? Enggak apa iya? Kenapa Nabi SAW? Hikmahnya apa Nabi SAW enggak bisa baca tulis? Apa hikmahnya? Hikmahnya satu, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, bukan karangannya Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Muhammad SAW bisa tulis, bisa baca, orang akan mengatakan, wah, Quran gue sing gawe sapa? Muhammad. Gak bisa mereka ucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW gak bisa baca, gak bisa nulis. Makanya Al-Quran yang beliau bawa itu murni mutlak dari siapa? Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca itu tujuan apa sarana? Membaca itu tujuan apa sarana? Sarana. Untuk mencari ilmu. Berarti tujuannya apa? Ilmu. Kita gak bisa dapat ilmu kalau gak pakai sarana. Sarana apa? Membaca. Mulanya nuwun sewu kadang-kadang sebagian guru mengatakan sinau ben aja kayak biasanya guru-guru, sebagian guru-guru ketika dulu saya masih SD, saya masih ingat guru saya mengatakan sing jadi bocah pintar aja jadi bocah bodoh, mbok kaya kebo gitu kan. Kebo nggak bisa baca, makanya nggak punya ilmu. Ilmu maksudnya adalah ilmu yang kita maksudkan Quran, hadis dan seterusnya. Nah, sekarang orang belajar membaca untuk mencari sebuah tujuan namanya ilmu. Nabi kita Muhammad SAW sudah mencapai tujuan itu, yaitu ilmu, tanpa memakai sarana. Kalau kita harus pakai apa? Sarana. Hebat mana berarti? Hebat yang dapat ilmu tanpa apa? Tanpa sarana. Itulah diantara hikmah kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kembali kepada tadi, yajlu. Nabi SAW membaca, padahal katanya Nabi SAW tidak bisa baca tulis. Bagaimana maksudnya? Maksudnya di sinilah Nabi SAW membaca dari apa? Dari hafalannya. Contoh sekarang, saya membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya baca enggak? Baca. Baca dari mana? Dari hafalan. Nabi yang dimaksud di sini yajlu itu membaca dari apanya? Hafalannya, bukan membaca dari kertas atau dari lembaran-lembaran atau dari teks Al-Quran, bukan. Ini materi tafsir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup dan membuka pintu pertanyaan, sedikit mengingatkan bahwa kita sekarang sudah masuk bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang oleh Nabi SAW dimanfaatkan untuk memperbanyak puasa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban.
Kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata beliau SAW, hikmah yang pertama, dzaka syahrun yaghfulu bihi katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang sering diabaikan oleh banyak manusia. Bulan itu kecepit antara dua bulan. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Ramadan. Mulane wong rame-rame nang bulan Rajab kalau bulan Ramadan. Padahal di tengah-tengah itu ada bulan yang tidak kalah istimewa, bahkan bisa jadi lebih istimewa. Jadi Nabi SAW puasa di bulan itu untuk mengingatkan manusia jangan mengabaikan bulan Sya'ban. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua kata Nabi SAW, li'anna fihi turfa'ul a'mal. Karena di bulan Sya'ban itu para malaikat lapor kepada Allah, melaporkan amalan-amalan kita. Ini namanya laporan tahunan. Loh, temenan kok. Jadi malaikat itu lapor kepada Allah, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Laporan harian itulah setiap pagi dan sore. Laporan mingguan itu setiap hari Senin dan Kamis. Laporan tahunan setiap bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, karena di bulan Sya'ban itu malaikat melaporkan amalan kita kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan apa? Puasa. Bagus enggak? Bagus. Ditanya sama Allah, itu hambaku lagi apa? Lagi puasa. Kan bagus. Jangan sampai kayak hambaku lagi apa? Lagi nonton ebek. Orang kepenak banget kan? Nggak enak sekali itu dilaporkan sama Allah. Itu hambaku lagi ngapa? Lagi udut. Aduh, nggak enak sekali itu. Jadi kalau lagi dilaporkan itu usahakan kondisi kita lagi apa? Lagi bagus, lagi sholat, lagi puasa, lagi sodako, lagi zikir, lagi baca Quran. Ya, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama, adalah sebagai bentuk persiapan. Persiapan apa? Menyambut bulan Ramadan. Kalau boleh diistilahkan sebagai pemanasan. Benora kaget, orang olahraga tanpa pemanasan jerene bisa kram. Wong ora tau puasa ujug-ujug puasa bisa semaput. Gak pernah puasa Senin Kamis ora tahu, kemudian pertengahan bulan ndak pernah. Ya minimal di bulan Sya'ban. Minimal di bulan Sya'ban, supaya nanti masuk bulan Ramadan ndak kaget, sudah agak terbiasa. Tapi semampunya. Dan tidak sebulan penuh, tapi dijadikan mayoritas hari digunakan untuk puasa. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Namanya juga amalan, hukumnya sunnah. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan buka pintu pertanyaan setelah sholat isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca